Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razia Rosada dengan NIM 114230043, asal dari Jogja, dari Teknik Lingkungan Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan AutoCAD untuk membuat drainase. Jadi yang pertama, di bagian komen ini kita tulis units, lalu kita enter. Di sini di precisionnya kita ganti ke 0,00. Lalu untuk milimeternya ini kita ganti ke sentimeter. Lalu kita tekan OK. Berikutnya kita pilih yang di bagian Art Mode. Lalu kita pilih line. Terus kita tarik garis lurus panjang 11,2. Kita enter. Lalu kasih OK. Lalu kita perbesar. Oke. Setelah itu kita tarik garis lurus ke bawah, tapi sebelumnya di sini kita pastikan untuk menceklis di bagian My Point. Oke. My Point ini berguna untuk menentukan titik tengah. Jadi nanti kalau misalnya sudah berada di titik tengah, berikutnya jika sudah eh, seperti ini, kita pilih di line lagi, garis ke samping sepanjang 2,2. Lalu pencet ESC agar garisnya tidak tersambung. Lalu kita pilih, kita garis lagi ke samping kiri dengan panjang yang sama. Kemudian jika sudah seperti ini, untuk menyambungkan garis miringnya ini kita memilih di bagian polar tracking. Kita tinggal tarik ke bawah sampai garisnya tutup, lalu pencet ESC. Berikutnya, jika sudah seperti ini, lalu garis tengahnya bisa kita hapus dulu. Lalu kita buat garis lagi ke bawah sepanjang 0,5. Oke, berikutnya kita buat garis lurus yang sisi kiri. Hmm. Nah, berikutnya jika sudah jadi, di sini kita pilih di bagian polyline. Kita buat trapesium ulang mengikuti panjang dari yang sebelumnya. Oke. Lalu berikutnya di sini kita pilih di bagian offset. Tarik keluar, lalu kita ketik satu. Oke, jelas sudah jadi seperti ini. Di sini kita pilih line lagi untuk menyambungkan garis di samping ini. Lalu sisi yang satunya lagi. Oke, setelah itu kita gunakan bagian trim untuk menghapus garis yang tidak diperlukan. Oke, jika sudah seperti ini, lalu berikutnya kita memilih di bagian draw. Kita pilih yang SP line. Ini untuk membentuk pola aliran airnya.
Oke, lalu kita tekan enter. Lalu setelahnya kita pilih trim lagi. Lalu kita hapus di bagian sini. Oke, jika sudah, berikutnya kita pilih di bagian hedge. Kita pilih yang gradient. Oke, di sini kita pilih warnanya untuk airnya. Kita tinggal pencet area yang ingin diwarnai. Oke, berikutnya kita pencet home lagi. Pilih yang hedge. Oke, di sini kita pilih yang bagian AN ini. Kita pencet. Lalu kita pilih ke bagian yang ingin kita tambahkan. Lalu di sini di bagian patternnya, di bagian scale, di sini kita tulis 0,05. Oke. Lalu untuk mengatur eh, arahnya kita pilih di bagian angel. Oke, kita sesuaikan. Nah, setelah jadi seperti ini, berikutnya kita ke dimension. Di sini berikutnya kita pilih untuk warnanya, kita pilih yang warna merah. Oke, terus di bagian X, line X, ini kita ganti menjadi 0. Di enter, 0 lagi. Terus untuk bisa masuk ke text height-nya, kita pilih 0, oke. Terus di sini text post verb di sini ke center. Oke. Ya. Berikutnya untuk mengubah teksnya di sini, kita tambahkan sentimeter. Oke. Terus di bagian di sini di line row-nya, di sini kita ganti untuk ukurannya juga row size-nya kita ganti ke 0,5. Nah, berikutnya kita ke dimension lagi di bawah di sini. Setelah kita pastikan semuanya sudah di setiap kanan kirinya sudah ada, berikutnya kita tambahkan di bagian bawahnya, kita tambahkan yang circle, lalu kita pilih line, tarik ke samping, cek, lalu kita pilih text, oke. Kita tinggal tulisin aja faktanya mau kita ketik di sini. Lalu untuk ukurannya kita bisa pilih 0,5. Oke. Boleh. Posisinya kita pasin aja. Lalu kita pilih teks lagi. Kita tulis pakai caps lock. Section aktifan. Oke. Terus kita gedein. Di sini lah. Di sini lalu kita pencet yang bagian layout. Di sini dulu. Oke, kalau udah ada udah ketaruh di layoutnya, di sini kita tinggal simpan aja. Kita pencet di bagian
plotnya ini. Oke, terus di bagian printer plotter name-nya kita ganti ke DWG to PDF. Terus kita ganti lagi buat ISO-nya, kita pilih A4297000 ini, kita pencet. Layout-nya kita ganti ke extends. Terus kita pencet yang center plot. Oke, terus berikutnya kita bakal masuk ke berikutnya yaitu penggunaan SketchUp. Oke. Oke, kalau misalnya aplikasi yang udah kebuka, di sini kita pilih yang simple meter. Kita pencet aja. Kita pilih yang bagian line ini, terus kita garis lurus aja sepanjang 5,6. Kemudian kita enter, oke. Terus kita tarik. Terus kita masih di line. Terus kita tarik garis ke bawah sepanjang 1,9 SC. Terus garis ke kanan kirinya itu sepanjang 1,2 1,1. Enter. SC lagi. Punya. Tuh. Oke, berikutnya kita sambungin garisnya ujung sini. Pencet. Terus kita SC. Tanya lagi. Terus berikutnya jadi berikutnya sebelum kita buat yang berikutnya kita hapus dulu garis tengahnya. Kita pencet yang erase itu. Oke. Lalu kita pilih yang bagian offset. Tinggal lalu kita tulis ukurannya yaitu 0,5. Kita lihat enter. Hop. Oke. Berikutnya di sini kita sambungin garisnya dulu yang ujung-ujung ini. Yang berikutnya di sini kita pilih yang push pull. Dari sini kita tarik ke belakang sepanjang 10. Enter. Kita enter. Terus yang bagian satunya lagi kita tarik ke belakang juga. Oh, ya. Terus di sini karena ini kita berlubang, kita membuat lagi. Oke, tutup dulu garisnya. Terus yang di atas ini kita hapus. Oke, oke. Setelah garisnya sudah kembali, eh, di sini kita akan memberikan warna di bagian paint bucket ini. Oke, di sini kita pilih yang husband and connector di sini, sini, sini. Nah, pokoknya di sini kita harus pastiin supaya setiap sisinya itu eh, isi sama warna. Oke, terus buat warnain air, bagian airnya di sini kita pilih ini. Terus kita pilih yang oke di sini buat warnain airnya, bagian air kita pilih yang aspan and colored ini kita ganti ke water. Jangan yang butek lah warnanya. Oke, di sini buat ganti warna merah di sini, kita pilih yang ini slash and edit ini, kita pilih yang color. Terus kita tinggal pilih warna yang mau kita pakai, pakai merah. Terus kita pasin di sini.
Oke, dah. Terus berikutnya kita bikin lagi yang ini. Dari sini sampai ujung sini, tarik ke samping. Oke, terus buat colornya kita ganti lagi. Oke, terus yang bawahnya kita lakuin juga hal yang sama. Ini. Kalau udah jadi kayak gini, tinggal kita cross check ulang aja. Oke, kalau kita udah pastiin semuanya udah ada di sini, tinggal kita save aja. Kita pilih yang file, terus kita pilih yang export yang 2G, yang dua dimensi ini. Tinggal kita pencet bagian export aja. Oke, setelah itu sudah jadi. Sekian dari saya. Banyak salahnya, mohon maaf. Banyak ngeleknya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.